Halo teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Dalam setiap videonya, Opinia Channel selalu berusaha untuk memberikan insight baru kepada penonton. Contohnya yang satu ini nih. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kertas dan alat tulis. Pernah nggak sih kalian kepikiran orang zaman dulu menulis di media apa ya? Dengan menggunakan apa? Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita simak bareng-bareng. Jangan lupa untuk selalu komen ya supaya kami tahu pendapatmu setelah menonton tayangan ini. Setelahnya, pencet tombol like, share, dan subscribe. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Teman-teman, pasti deh sebagian besar dari kita pada zaman sekarang selalu menulis di perangkat seperti laptop, komputer, atau ponsel. Anak-anak sekolah masih menggunakan kertas, pensil, atau pena untuk menulis. Beberapa orang dewasa juga masih senang menggunakan kertas dan pena. Menulis catatan harian misalnya, atau daftar belanja, atau menulis menu ketika memesan makanan di restoran. Nah, kira-kira orang pada zaman dulu di mana mereka menulis ya? Apakah langsung di kertas seperti kita? Atau di atas daun lontar? Atau jangan-jangan di atas batu? Untuk menjawab itu semua, yuk kita urai satu persatu. Video kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media dan alat menulis. Kedua, jenis tulisan, dan yang ketiga, penemuan kertas. Sudah siap? Yuk kita bahas. Yang pertama, media dan alat menulis. Lukisan gua. Kendati belum berupa tulisan atau huruf, lukisan gua dianggap sebagai bentuk komunikasi tertulis pertama di dunia. Lukisan gua ditemukan tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Lukisan gua paling tua ditemukan di Gua El Castillo di Spanyol Utara, diperkirakan berumur sekitar 40.800 tahun. Ketika ditemukan pada 2021, lukisan ini memperlihatkan jejak tangan dan titik-titik kecil terbuat dari tanah liat merah. Lukisan tertua lainnya ditemukan di negara kita sendiri, yaitu di Gua Leang Tedonge di area perbukitan Sulawesi Selatan. Ditemukan pada 2014, lukisan gua ini diperkirakan berumur setidaknya 39.900 tahun. Lukisan-lukisan yang ditemukan memuat gambar hewan, sosok seperti manusia, juga cap tangan dan simbol-simbol abstrak. Secara umum, lukisan-lukisan gua tertua dibuat pada periode Paleolitikum yang terjadi sekitar 2,6 juta sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Uji radiokarbon atau thermoluminescence memungkinkan para peneliti untuk mengetahui usia masing-masing lukisan gua yang ditemukan. Perkamen dan papirus. Perkamen dibuat dari kulit binatang, biasanya domba, sapi, atau kambing. Perkamen digunakan di Eropa dan Timur Tengah di sekitar abad ke-2 sampai ke-16 sebelum Masehi. Perkamen dianggap bernilai lebih karena ketahanannya, sehingga aman digunakan untuk menulis dokumen-dokumen penting seperti teks, aturan dan hukum, serta ajaran agama. Perkamen yang dibuat dari kulit binatang yang lebih muda atau anak domba misalnya disebut filum dan memiliki ketahanan lebih tinggi. Perkamen tertua yang pernah ditemukan adalah dari dinasti Mesir di abad ke-12 sekitar 2000 sebelum Masehi yang sampai sekarang tersimpan di Museum Berlin. Sementara itu, papirus terbuat dari bagian batang pohon papirus. Papirus biasa ditemukan di wilayah Mediterania. Media ini lazim digunakan di era Mesir kuno dan terus digunakan sampai abad pertengahan. Bahan papirus sangat kuat dan menyerupai kertas pada zaman sekarang. Setelah selesai ditulis, lembaran papirus biasanya digulung, membentuk scroll dan disebut-sebut sebagai cikal bakal buku pada zaman sekarang. Papirus tertua ditemukan di Wadi Al-Jalf, pelabuhan Mesir kuno di Laut Merah. Dokumen papirus tersebut berupa logbook atau jurnal seorang Merer, petugas pemerintahan di akhir pemerintahan monarki Khufu di Mesir sekitar 2560 sampai 2550 sebelum Masehi. Menulis di atas daun. Media lain yang lazim digunakan untuk menulis adalah di atas daun. Penggunaan daun lontar atau palm leaves banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jenis daun ini digunakan sebab teksturnya yang fleksibel, tipis, dan mudah digunakan. Selain daun lontar, daun sirih juga digunakan di Asia Selatan, daun pisang di India kuno, dan daun talipot di Sri Lanka. Daun-daun ini biasanya dipotong sesuai keperluan, dikeringkan, dan dihaluskan menggunakan batu sebelum akhirnya dibuat untuk menulis. Di sejarah Indonesia sendiri pada zaman dulu, banyak dokumen yang tertulis di atas daun lontar atau daun nipah. Penggunaan kedua jenis daun ini terjadi sampai abad ke-20 di Jawa, Madura, Bugis, dan Bali.
Di wilayah-wilayah ini banyak ditemukan naskah-naskah kuno yang kualitas ketahanannya berbeda-beda, tergantung pada mutu bahan, cara pengerjaan, dan perawatannya. Alat tulis kuno. Bicara tentang media untuk menulis pada zaman kuno, tentu tak lepas dari alat tulis yang saat itu digunakan. Ada beberapa jenis alat tulis yang lazim digunakan di beberapa wilayah, di antaranya pena dari rumpun alang-alang atau batang bambu. Lazim digunakan di era Mesir kuno di atas papirus atau perkamen. Kedua, pena bulu, dihasilkan dari bulu burung, biasanya angsa atau itik, digunakan di Eropa di abad pertengahan sampai awal abad ke-19. Yang ketiga, tinta, dihasilkan dari karbon di Mesir kuno atau Cina dan serbuk besi di Eropa abad pertengahan. Sementara di Timur Tengah, tinta dihasilkan dari jelaga atau sisa pembakaran, dan di India, ia dihasilkan dari campuran tulang binatang yang dibakar, tar, dan minyak sayuran. Kedua, jenis tulisan. Selain gambar dan lukisan di dinding gua seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal, ada beberapa jenis tulisan yang kemudian ditemukan di sepanjang sejarah umat manusia. Di antaranya, skrip. Skrip adalah ekspresi tulisan dari bahasa kuniform yang digunakan bangsa Sumeria, Mesopotamia sekitar 3500 sebelum Masehi. Salah satu skrip tertua dalam bahasa kuniform yang pernah ditemukan adalah teks yang memuat ilmu astronomi dari tahun 75. Kuniform pernah digunakan untuk menulis sekitar 15 bahasa yang berbeda, termasuk Sumeria, Akkadian, Babilonia, Assyrian, Elamit, Hitti, Urartian, dan Persia kuno. Dianggap sebagai jenis huruf tertua, skrip terdiri dari beberapa jenis tulisan. Yang pertama, piktograf, simbol untuk benda, kata, atau frasa. Yang kedua, ideograf, simbol untuk benda atau konsep seperti simbol persentase. Ketiga, logograf, simbol untuk sebuah kata atau frasa utuh. Yang keempat, fonograf, simbol untuk bunyi. Yang kelima, alfabet, simbol untuk huruf yang akan membentuk kata atau frasa. 3 jenis huruf terakhir sampai hari ini masih digunakan dalam karakter huruf Cina atau logograf, Rusia, fonograf, dan Inggris alfabet. Hieroglif. Hieroglif adalah jenis huruf atau karakter yang digunakan di monumen-monumen Mesir kuno. Simbol hieroglif biasanya melambangkan objek gambar atau suara dan kumpulan suara. Secara bahasa, hieroglif berarti pahatan suci atau sacred carving atau juga disebut suara Tuhan. Hieroglif tertua yang pernah ditemukan adalah di makam Raja Skorpion I yang memerintah Mesir pada sekitar 3200 sebelum Masehi. Makam tersebut berlokasi di kota kuno Abydos di Mesir Hulu, dari Aswan sampai ke area antara El Ayat dan Zawet Dashur, bagian selatan Kairo. Hieroglif di makam ini dipenuhi banyak simbol dekoratif seperti binatang, manusia, dan lain-lain. Sampai hari ini, para ahli belum bisa menginterpretasikan makna dari hieroglif tersebut. Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Indo-Arya yang digunakan di India selama ribuan tahun, sekitar 1500 sebelum Masehi. Bahasa Sanskerta menggunakan karakter atau huruf khas yang disebut sebagai Devanagari, lazim digunakan untuk teks-teks filosofis dan agama seperti Kitab Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita. Sanskerta dikenal karena struktur gramatikanya yang rumit dan kosakatanya yang luas. Sebagai bahasa, Sanskerta memberi pengaruh luas terhadap bahasa-bahasa lain, termasuk Hindi, Bengali, Marathi, Thai, dan Hamar. Bahasa Indonesia termasuk juga yang menerima pengaruh dari Sanskerta karena sejarah Indonesia kuno dikuasai oleh kultur Hindu. Latin. Huruf Latin mulai dipakai di abad ke-8 sebelum Masehi di wilayah Latium, Italia Tengah. Secara bahasa, Latin berasal dari rumpun Indo-Eropa yang berevolusi menjadi Latin klasik dan menjadi bahasa resmi kerajaan Romawi kuno. Latin telah memengaruhi bahasa-bahasa modern di Eropa termasuk Italia, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Sementara hurufnya masih dipakai sebagai huruf internasional di berbagai bahasa di dunia. Meskipun hurufnya masih bertahan, bahasanya sendiri sudah tak dipakai lagi, kecuali untuk istilah-istilah sains seperti dalam biologi atau terminologi istilah. Arab. Huruf Arab pertama kali digunakan di abad keempat di Semenanjung Arab yang merupakan pengembangan dari Nabataean Script, abjad yang berasal dari bahasa Aramaik. Huruf Arab yang kita kenal sekarang sudah merupakan hasil standarisasi dari abad ke-7 saat penyebaran Islam terjadi di Semenanjung Arab dan sekitarnya. Setelahnya, huruf Arab diadaptasi ke bahasa-bahasa lain seperti Persia, Urdu, dan Ottoman Turki.
Sistem numerasi yang kita kenal sekarang juga berasal dari angka Hindu-Arab. Diperkenalkan di India kuno, sistem angka ini kemudian disempurnakan oleh bangsa Arab di abad ke-8. Sebelumnya, orang-orang sudah memakai angka Romawi tapi dianggap kurang fleksibel karena terlalu panjang. Angka Arab kemudian dipakai karena lebih ringkas. Cina. Sistem huruf Cina dianggap sebagai salah satu tulisan tertua dan terkompleks yang pernah ada. Terdiri dari ribuan karakter, biasanya mewakili satu suku kata atau kata. Ia pertama kali digunakan 3000 tahun lalu pada masa pemerintahan dinasti Shang sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi di Cina kuno. Tulisan Cina kemudian dibuat standarisasi di era dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi, di mana kaisar saat itu memperkenalkan satu set karakter yang kemudian digunakan di seluruh wilayah Cina. Tulisan Cina banyak memengaruhi bangsa lain seperti Jepang, Kanji, dan Korea Hanja. Ketiga, penemuan kertas. Setelah melakukan penelusuran ke zaman kuno, kini saatnya kita mengenal sejarah penemuan kertas yang medianya masih kita gunakan sampai hari ini. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang Cina kuno yang mengembangkan metode membuat kertas dari serat tumbuhan sekitar 2000 tahun lalu. Sampel kertas paling awal yang pernah ditemukan berasal dari dinasti Han 206 sampai 9 sebelum Masehi. Adalah Cailun, seorang kepala kasim yang bekerja di istana di era dinasti Han. Cailun mendapat ide untuk mengumpulkan ranting pohon, dedaunan, sisa kain, dan jaring ikan. Semua bahan ini direndam di dalam air dan dibuat bubur kertas. Bubur kertas kemudian direntangkan di permukaan yang rata seperti karpet yang dikeringkan. Proses ini menghasilkan lembaran kertas yang tipis dan fleksibel yang akhirnya digunakan untuk menulis atau menggambar. Cailun melaporkan hasil temuannya kepada kaisar yang kemudian memerintahkan seluruh rakyat di kerajaan untuk membuatnya. Tak lama, temuan ini menjadi meluas sampai ke seluruh daratan Cina, Eropa, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Wah, kisah kita hari ini panjang tapi menarik ya. Sesekali kita memang harus menengok ke belakang, mempelajari jejak-jejak sejarah peradaban manusia, supaya kita tetap bisa bersyukur dan berterima kasih sebab teknologi yang kita gunakan hari ini sejatinya adalah hasil dari serangkaian kerja keras umat manusia selama berabad-abad. Demikian pembahasannya, tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.